Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak di sini apa nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Masih semangat nggak? Masih pagi Bu? Semangat Bu. Oke, hari ini sebelum Ibu membahas materi di depan, kita bisa mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya anak-anak sudah kenal Ibu belum? Belum. Oke, tak kenal maka saya perkenalkan nama Ibu Bintang. Ya, biasa dipanggil Bintang. Kalian semua suka paling deh. Halo Bintang. Oke, kita langsung saja ya masuk ke materi. Ada bermedia sosial. Ada yang tahu nggak media itu apa? Ada komunikasi. Kalau sosial? Sosial itu kita berkomunikasi dengan orang lain secara langsung ataupun secara tidak langsung. Oke, benar ya kakak-kakak. Ibu mau kalian lihat gambar ini, terus kalian siapkan pendapat kalian masing-masing mengenai gambar ini. Oke, silakan. Oke, kasih aku teman-teman. Kalau sudah jawab tadi, bakal Ibu kasih tambahan poin di absen ya. Oke, kita lanjut. Benar ya tadi kata-kata bermedia sosial. Media adalah alatnya, sedangkan sosial adalah orang-orangnya atau hal yang berkenaan dengan masyarakat. Contoh media kalian tahu nggak siapa aja? Media cetak dulu deh. Orang, buletin, dan lain sebagainya. Kalau media broadcastnya? Ada radio, televisi. Kalau yang modern sekarang? Apalagi di dalamnya sudah banyak informasi dan aplikasi-aplikasi untuk berkomunikasi satu sama lain, bertukar informasi, berbagi dalam jaring sosial dan komunitas virtual. Oke, baik anak-anak. Tadi kita sudah bahas tentang pengertian bermedia sosial. Jadi di dalam media sosial itu ada jenis-jenisnya dan juga ada jenis-jenis media sosial. Pertama ada berapa? Nah, kalau dan itu jenis yang memungkinkan dari pengguna kerjasama membuat atau mengembangkan suatu konten secara bersamaan. Nah, contohnya itu kayak Wikipedia, terus di mana Wikipedia itu orang bisa menambah atau menghapus atau mengedit informasi. Nah, ada juga sosial media marketing. Nah, marketing itu belakangan untuk mengumpulkan dan mengunggah link atau konten dari internet secara bersamaan. Nah, yang kedua itu ada yang tahu siapa? Belum. Oke, blog itu jadi salah satu bentuk media sosial yang paling pertama muncul atau berkembang. Biasanya bukan tulisan atau bentuk catatan, harian atau opini. Nah, yang ditampilkan berdasarkan tanggal, jenis yang paling sering kalian temui seperti artikel. Kalian sering baca artikel kan? Sering. Nah, kalau konten komunitas biasa disebut juga di konten komunitas. Nah, ini tujuan utamanya adalah berbagi jenis konten, yaitu seperti tahu nggak seperti apa aja? Nah, itu seperti teks, video, atau foto, terus presentasi. Nah, di sini pengguna juga perlu membuat profil pribadi untuk mengunggah konten, contohnya di situ berbagi video atau gambar. Nah, yang keempat itu, sosial networking kita itu disebut jaringan sosial. Nah, ini yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu, saya baca contohnya apa? Jejaring media sosial. Itu kayak ngirim itu foto, berbentuk video, berkomunikasi dengan orang lain, begitu. Paham nggak? Paham ya? Nah, yang kelima, oh nggak, ini virtual dan virtual apa? Ya, bisa. Nah, ini ada tiga dimensi. Pengguna masuk sebagai avatar atau bisa berinteraksi sesama pemain lain di berbagai daerah. Tahu nggak game itu apa aja? Biasanya itu. Selain Roblox itu apa aja? Nah, tahu nggak sosial ini? Virtual sosial. Masuk dunia sosial virtual. Nah, di sini pengguna bebas membuat avatar dan berinteraksi dengan orang lain seperti kehidupan nyata. Hanya saja semuanya langsung di dunia virtual. Contohnya di dunia virtual di second life. Nah, biasanya kayak kita chat di WhatsApp, Instagram atau di TikTok seperti itu ya. Oke, semoga kalian paham. Melanjutkan penjelasan tentang dampak negatif dan dampak positif dari media sosial. Adik kamu anak-anak apa itu dampak positif dan negatif media sosial? Ya.
Jadi dampak positif itu yaitu yang pertama, ada promosi itu bisa kita gunakan dalam tinggal seperti kita bisa menggunakan identifikasi sendiri dalam mempromosikan penjualan kita. Kalau positif itu pengembangan keterampilan dan sosial. Dalam media sosial itu positifnya itu menggunakan keterampilan dan sosial. Dalam media sosial itu biasanya kita menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak di luar kita, itu teman, sahabat, pasangan, ataupun orang tua. Dampak positif selanjutnya yaitu Media informasi dan data. dalam media sosial biasanya kita mencari informasi bisa melalui Google, kita harus juga mencari informasi itu benar. Seperti yang sedang terjadi di pemerintah yang Sumatera sedang kebakaran, bencana alam, kita harus benar-benar mencari informasinya, bukan hanya sekedar membaca yang terbaca. Selanjutnya itu dampak negatif. Kedua, dalam media sosial kita harus benar-benar dari dalam menggunakan media sosial yang harus ataupun menggunakan waktu yang harus kita istirahat atau kita bermain media sosial. Dampak negatif yang kedua itu adalah membuat prestasi turun. Dan media sosial salah berkaitan dengan penggunaan yang kecanduan kita. Lalu kecanduan itu membuat prestasi kita turun dari desa bergerak karena dengan bermain media sosial. Kejahatan Dalam media sosial itu kadang kita tidak benar-benar membuat konten, tidak menaruh komentar-komentar negatif, karena itu bisa jadi membuat orang lain yang tidak mengenal itu sakit hati. Mungkin cukup sekian positif dan negatif dari media sosial. Oke, selanjutnya anak-anak itu jadi sini akan mengajukan materi tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak yaitu ada dari media sosial. Sebelum masuk ke pembahasan nih, Ibu mau tanya dulu siapa yang hari ini sudah membuka media sosial kalian? Saya kata-kata sudah pada buka ya di pagi harinya begini ya. Oke, jadi di sini Ibu akan melanjutkan. Sebelum kita melanjutkan, Ibu mau bertanya dulu nih, apa itu pengertian ada media sosial? Ada yang tahu? Ya, kita ada bermedia sosial adalah cara atau Oke, jadi anak-anak pengertian ada menggunakan media sosial itu adalah sikap kita atau aturan sopan dalam menggunakan media sosial agar kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Terus Ibu ingin menjelaskan ini, kenapa ada media sosial itu penting? Yang pertama, karena menjadi digital itu permanen dan susah keluar. Jadi kalau misalnya video yang sekarang melalui itu sudah viral, tapi bisa viral lagi, itu karena jejaknya itu permanen dan susah hilang. Jadi dia mungkin bisa booming lagi di era sekarang. Terus ada yang kedua, ada tidak menyakiti hati orang lain. Kita harus benar-benar ada tidak menyakiti hati orang lain seperti sebisa hati kayak menyakiti dari orang atau dalam komentar dari orang lain itu nggak boleh karena itu bisa menyakiti hati orang lain ya. Terus yang ketiga itu menghindari hoax. Kita harus cek, kita harus tahu kualitas kalau kadang-kadang kita berita atau informasi yang kita dapatkan dari yang kita share agar kita tidak salah nih dalam menggunakan media sosial. Terus yang kedua, cara menjaga ada di media sosial itu ada tiga. Yang pertama, pikirkan sebelum posting. Jadi kalau misalnya ini memposting suatu berita, kalian itu dipikir dulu, jadi berita itu bermanfaat nggak buat kita atau malah merugikan kita gitu. Jadi takutnya kemudian hari itu malah membuat kita dalam masalah gitu ya karena. Terus yang kedua, jangan asal percaya dan share. Nah kayak tadi kita harus cek dulu berita itu dan kebenaran berita itu. Dan yang ketiga, jaga perkataan, hindari berkomentar yang tidak berbahaya seperti bullying. Karena yang sekarang ini anak-anak susah jatuh ya, terus bullying dari mana itu ada salah satu ada bermedia sosial yang dulu. Jadi hari kita menggunakan media sosial itu dengan baik, tanggung jawab, dan menggunakan ada banyak dalam jadi sekarang ini. Jadi marilah kita menggunakan media sosial itu dengan bijak, bertanggung jawab, sopan dan menggunakan ada banyak kita pelajari kan. Agar kita itu dapat bersosialisasi atau berkomunikasi dengan seseorang itu dengan baik, tidak menjelek-jelekan gitu. Sekarang itu ini jadi sekarang itu akan membagikan juga kertas. Ini adalah aplikasi yang biasanya dibuat kalian. Ibu mau tahu nih, ada dalam memahami apa yang dijelaskan atau tidak menggunakan kertas ini. Jadi di sini ibu ingin kalian mencari dampak positif dari dua aplikasi ini. Apakah dampak negatif apa, dampak positifnya apa? Oke? Jadi kenalin nama aku Intan. Di sini aku akan
menjelaskan dampak positif dan negatif dari aplikasi Instagram. Dampak positifnya, kita bisa lebih mudah untuk berkomunikasi dan mencari berita-berita. Dan dampak negatifnya itu sebaliknya, karena banyak sekali berita-berita hoax di dalamnya.